Gerald Vanberg lanjut ke berlatihan timnas di Jakarta menjelang Piala AFF U23 2025. Peran dan kemampuan Simon Tahamata kini menjadi sorotan di skuad Gerald Vanberg setelah resmi bergabung. Striker timnas Malaysia U23 kini siap cetak gol di Stadion GBK di depan pendukung skuad Garuda. Ramai soal tim merah putih yang akan menambah pemain keturunan menjelang putaran keempat di bulan Oktober mendatang. Nama Jay Itzes kini semakin laris di bursa transfer musim panas mendatang di Italia. Benarkah gelandang andalan tim merah putih kini semakin dekat untuk bergabung dengan klub asal Prancis? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rivalitas antara timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia, khususnya di sepak bola, kini tidak membuat nyali Abdul Rahman Daud menciut, di mana striker Malaysia U23 itu menegaskan rasa percaya dirinya di saat nanti menghadapi timnas Indonesia U23 di Stadion GBK, di mana kehadiran pendukung tim tuan rumah menurutnya membuat motivasi sang striker semakin tinggi. Ya, bertanding di Indonesia bukan menjadi pengalaman baru bagi sang striker, di mana ia pernah bermain di Stadion Madia GBK dan Patriot Candrabaga Bekasi ketika memperkuat timnas Malaysia di Piala AFF U19 di tahun 2022. Di ajang ini, timnas Malaysia tampil sebagai juara dengan mengalahkan Laos di final. Dalam hal ini, sang striker pun bertekad untuk mengulang kesuksesan itu. Ini satu peluang yang besar untuk mengawali musim ini dengan baik. Kita tahu perseteruan sengit antara Malaysia dan Indonesia. Setiap kali bertemu mereka, kami sadar perlu membanggakan pendukung Malaysia. Kami perlu mempersiapkan mental untuk mengulangi kejayaan B19 yang lalu, tutur sang striker. Ya, ia pun juga merasa tidak gentar di saat nanti menghadapi timnas Indonesia U23 di laga terakhir grup. Kabarnya tiket untuk pertandingan tersebut sudah habis terjual. Dengan kehadiran supporter fanatik di kandang sendiri, justru membuat kami terpacu untuk mengalahkan mereka. Turnamen ini juga penting untuk kemajuan karir, dan mungkin saya bisa mencetak gol di sana, tegas sang striker. Gelandang andalan timnas Indonesia, yaitu Tom Hay, kini dikabarkan akan segera bergabung dengan klub kasta pertama di Liga Prancis, yaitu OGC Nice di musim depan. Rumor itu semakin kencang setelah Tom Hay terlihat mendarat di Bandara Nice C, Tide Azur yang berada di Nice, salah satu kota terbesar di Prancis. Ya, OGC Nice sejatinya sudah lama mengincar pemain berdarah Indonesia tersebut. Di saat kontrak Tom Hay habis bersama Haranvin di tahun 2024 yang lalu, OGC Nice pun mencoba mendekati sang gelandang. Di musim panas 2024 itu, OGC Nice juga sempat mengirimkan pemandu bakat, yaitu Bertinho. Dari hasil pengamatannya, OGC Nice memang membutuhkan sosok sang gelandang. Lingkungan yang kurang memiliki kreativitas dan jelas, kami membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kami membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa kreativitas. Dan kami fokus pada beberapa pemain, jelas Bertinho, mengutip dari akun Twitternya kala itu. Ya, pada akhirnya OGC Nice gagal mendapatkan tanda tangan Tom Hay karena ia memilih menetap di Liga Belanda dan bermain bersama Almere City. Kini, kontrak Almere City dan Tom Hay pun akan segera berakhir di akhir bulan ini. Menariknya, OGC Nice pun dirumorkan kembali mendekati sang gelandang. Terbukti Tom Hay kini terlihat tengah berada di kota Nice, Prancis. Entah ia hanya sekadar berlibur atau benar-benar bertemu dengan pihak klub di sana. Ya, dalam hal ini tentu ini menarik. Kita nantikan. Timnas Indonesia kini dipastikan akan bertanding di putaran keempat, di mana timnas Indonesia bersama 5 negara lainnya akan memperebutkan 2 tempat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nantinya di putaran keempat akan dimainkan di Qatar dan Arab Saudi sebagai tim tuan rumah. Menjelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia digadang-gadang akan menambah pemain keturunan. Salah satu pemain keturunan yang paling dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Miliano Jonathan. Mengenai rencana proses pemain keturunan tersebut, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI pun memberikan tanggapan, di mana ia meminta kepada semua pihak untuk menunggu langkah yang akan dilakukan oleh PSSI ke depannya. Kita lihat saja nanti, ada atau tidak buka Arya terkait rencana proses naturalisasi ke depannya. Ya, di kesempatan itu juga Arya Sinulinga juga menyampaikan harapannya menjelang putaran keempat, di mana ia berharap di pertandingan ini bisa berjalan dengan adil. Hal itu didasari oleh timnas Indonesia yang akan bertanding melawan tim Timur Tengah. Kemarin Pak Erick Thohir bilang,
bahwa kami minta agar fair. Oke, kami sudah terima terkait penetapan tuan rumah oleh AFC. Tapi fair, supaya pertandingan nanti juga fair. Nanti pertandingan itu dijaga oleh AFC, ujar Arya menyampaikan permintaan dari PSSI. Patrick Kluivert juga sama permintaannya. Dia juga pasti mendorong fair play, perangkat pertandingan juga fair, tutup Arya Sinulinga. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa negara tim Timur Tengah kerap mendapatkan benefit dari wasit di saat bertanding, di mana salah satu negara yang sering diuntungkan kini disebut-sebut adalah Qatar. Salah satu contohnya adalah di Piala Asia U23 2024 yang lalu, di mana di pertandingan pembuka timnas Qatar disebut mendapatkan keuntungan dari wasit untuk menang dengan skor 2-0. Daftar tim yang berminat merekrut kapten timnas Indonesia sekaligus bek Venesia yaitu Jay Itzes di musim panas mendatang kini semakin bertambah. Ya, sebelumnya ada kabar bahwa Udinese mengincar sosok Jay Itzes. Lalu setelah itu ada kabar bahwa ia juga diminati oleh Bologna dan juga Lecce. Media Italia yaitu La Gazzetta dello Sport mengungkapkan soal alasan Lecce tertarik mendatangkan Jay Itzes, di mana mereka membidiknya jika kehilangan Kialonda Gaspar di bursa transfer musim panas mendatang. Di musim lalu, Gaspar yang berasal dari Angola bermain 26 kali untuk Lecce di berbagai ajang. Sementara Jay Itzes, pemain bintang timnas Indonesia itu tampil 36 kali bersama Venezia. Lecce dan Udinese incar Itzes. Di kubu Lecce, bek tengah asal Angola, yaitu Gaspar, juga diminati pasar, tulis La Gazzetta dello Sport. Jika Gaspar hengkang, Lecce mempertimbangkan bek Venezia, yaitu Jay Itzes, yang juga diincar oleh Udinese, jelas media Italia tersebut. Simon Tahamata kini tidak hanya turun gunung, di mana ia yang ditunjuk PSSI sebagai talent scouting sudah terjun langsung ke dalam proses seleksi dan pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Ya, Timnas Indonesia U23, asuhan Gerald Vandenberg, akan berjibaku di Piala AFF U23 yang akan digelar di Jakarta di bulan depan. Saat ini, ada 28 pemain yang akan diciutkan menjadi 23 pemain untuk event tersebut. Gus Nur yakin menilai bahwa keputusan Simon Tahamata yang terjun langsung ke dalam agenda Timnas Indonesia U23 ini sangat membantu Gerald Vandenberg sebagai pelatih berpengalaman di usia muda. Simon Tahamata punya mata tajam seperti elang mengamati potensi calon pemain Timnas Indonesia U23. Pilihannya pasti tidak akan salah, jelasnya mengabarkan. Ya, meskipun otoritas penentuan pemain yang lolos ke skuad Garuda Muda ada di tangan Gerald Vandenberg, namun ia tidak bisa mengabaikan saran Simon Tahamata. Kolaborasi sangat tepat antara Gerald Vandenberg dan Simon Tahamata. Dari proses persiapan nanti, Simon Tahamata akan tahu di mana kualitas pemain muda Indonesia. Berikutnya, dia akan mengupgrade skill pemain hingga ke level tinggi, jelasnya lagi. Ya, pengamat sepak bola senior asal Malang itu berpendapat bahwa pemain muda itu harus digembleng serius, karena di pundak mereka lah regenerasi untuk Timnas Indonesia senior mendatang. Sebenarnya pemain U23 ini sudah masuk level senior. Gerald Vandenberg dan Simon Tahamata harus menyiapkan mereka agar bisa dipromosikan ke Timnas senior, kata sang pengamat. Ya, tugas Gerald Vandenberg dan Simon Tahamata harus bisa memastikan cara bermain dan karakter para pemain muda ini sebelum bergabung ke Timnas Indonesia senior. Penyamaan cara bermain dan karakter penting agar nanti saat pemain muda ini masuk tim senior bisa langsung nyetel. Karena saya amati komposisi Timnas senior masih butuh banyak tambahan pemain lagi, tutur sang pengamat. Zulkifli Syukur diketahui mengemban peran baru, di mana ia menjadi salah satu asisten Gerald Vandenberg di Timnas Indonesia U23. Tugasnya pun tentu tidak mudah, di mana ia akan mendampingi Gerald Vandenberg menghadapi beberapa turnamen bergengsi di sepanjang tahun ini dan tahun depan. Ya, sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U23 yaitu Gerald Vandenberg memberikan pujian kepada Zulkifli Syukur. Ia menilai bahwa Zulkifli sebagai pemain yang berkualitas, karena menurut saya, dia punya banyak kualitas, kata Gerald Vandenberg. Ya, Gerald Vandenberg pun menyebutkan bahwa dirinya sangat cocok dengan kepribadian Zulkifli Syukur, di mana mantan bek kanan Timnas Indonesia itu disebut sebagai orang yang baik oleh Gerald Vandenberg. Saya berbicara dengannya, dan saya pikir dia orang yang sangat baik, puji Gerald Vandenberg. Saya sangat senang dengan Zulkifli Syukur, dan saya pikir itu alasan saya memilihnya. Dan saya pikir, sejujurnya, saya pikir dia punya banyak kualitas, tanda sang pelatih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.